Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Darun Naja bersama teman saya Siti Nurraudatul Jannah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran dan tata cara sholat. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan konsep sholat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat itu merupakan suatu rukun Islam yang kedua. Meskipun sholat menempati urutan yang kedua dalam rukun Islam, tetapi sholat itu adalah suatu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib untuk melaksanakan ibadah sholat fardu dalam sehari sebanyak 5 kali, dan kita tidak boleh meninggalkannya. Kita jangan sampai untuk meninggalkan sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah, sholat merupakan suatu kegiatan berupa ucapan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun-rukun tertentu. Sholat dikategorikan menjadi dua hukum. Yang pertama adalah wajib dan juga sunnah. Sholat wajib adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dalam sehari sebanyak 5 kali, yaitu ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan juga isya. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang tidak wajib untuk dilakukan, tetapi apabila dilakukan maka akan mendapat pahala seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, dan masih banyak lagi. Hakikat dari sholat adalah suatu bentuk kegiatan seorang hamba untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasarkan kepada kerendahan dan juga mengakui akan kebesarannya. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan sholat dengan benar dan juga khusyuk dengan didasarkan keikhlasan, maka kita termasuk mampu berhasil berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, menuju pembahasan yang selanjutnya, yaitu metode pembelajaran dalam sholat. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan ketika kita mengajarkan sholat kepada siswa. Yang pertama, kita menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini dilakukan oleh seorang guru dengan mempraktekkan gerakan sholat dan juga bacaannya terlebih dahulu, kemudian nanti siswa akan mempraktekannya. Karena pada dasarnya siswa itu suka meniru, anak-anak itu suka meniru. Maka dari itu kita melakukan praktek gerakan sholat terlebih dahulu, baru kemudian nanti diikuti oleh siswa. Nah, untuk metode yang kedua ini adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini dilakukan agar siswa terbiasa, agar siswa juga selalu ingat baik bacaan maupun gerakannya. Untuk metode pembiasaan ini dapat dilakukan ketika ada program di sekolah, misalkan sebelum memulai pembelajaran diadakan sholat duha terlebih dahulu. Nah, dengan adanya program tersebut, maka siswa juga akan terbiasa untuk melaksanakan sholat. Metode pembiasaan ini dapat juga dilakukan oleh guru fikih ketika selesai pembelajaran, yaitu dengan menyuruh siswa untuk membaca bacaan sholat dan juga praktek sholat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode yang efektif untuk mengetahui siswa yang sudah hafal gerakan maupun bacaannya. Metode tanya jawab itu bisa dilakukan dengan menanya kepada siswa mengenai rukun dan juga syarat-syarat sholat dan juga urutan dari gerakan. Nah, dengan metode tanya jawab tersebut, maka siswa juga akan mampu untuk mengingat baik bacaan maupun gerakan sholat. Baik, yang selanjutnya adalah tata cara sholat fardu. Sebelum kita praktek untuk melaksanakan sholat fardu, terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat-syarat yang harus kita lakukan sebelum melaksanakannya. Yang pertama, syarat wajib dari sholat, yaitu Islam, balik, dan juga berakal. Kemudian tidak hanya itu, tidak ada juga syarat sahnya sholat.
Apa saja itu? Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Yang kedua, suci dari pakaian maupun tempat untuk kita sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, sudah masuk waktunya sholat. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Nah, ketika syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi terpenuhi, maka kita boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, pada gambar yang pertama itu berdiri tegak menghadap kiblat. Untuk pandangannya kita harus menghadap ke tempat kita bersujud. Tidak boleh kita menghadap ke atas, menghadap ke samping, lurus, itu tidak boleh. Untuk pandangannya lurus menghadap tempat kita bersujud. Berdiri tegak menghadap kiblat sambil membaca niat. Kemudian pada gambar yang kedua itu takbir, Allahu Akbar, sambil membaca Allahu Akbar. Untuk posisi tangan, jari ini, telapak jari ini harus menghadap kiblat, tidak boleh ke belakang seperti ini atau ke samping seperti ini, berhadapan tidak boleh, tapi lurus menghadap kiblat dengan ibu jari ini berada di bawah telinga, ya, sambil membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian bersedekap. Pada gambar ketiga itu bersedekap dengan posisi tangan sebelah kiri. Posisi tangan sebelah kiri berada di dalam dan sebelah kanan berada di luar dengan memegang pergelangan tangan, ya, seperti itu. Kemudian membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan juga surat pendek yang dihafal. Kemudian pada gambar 4 itu ruku. Untuk ruku, tangan ini menyentuh lutut dan punggung dan juga kepala lurus. Harus lurus ya, sejajar. Kemudian pada gambar kelima yaitu i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu sujud. Untuk sujud ini hening dan juga hidungnya itu harus menempel pada permukaan atau alas tempat bersujud, ya. Kemudian yang selanjutnya itu pada gambar ketujuh yaitu duduk di antara dua sujud. Untuk duduk di antara dua sujud ini, posisi kaki sebelah kiri ditindih oleh pantat, dan untuk jari kaki sebelah kanan itu ditekuk. Kemudian setelah itu sujud kembali, dan juga pada gambar 8 itu duduk tasyahud awal. Kemudian yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Untuk duduk tasyahud akhir ini berbeda dengan duduk tasyahud awal, yang kalau yang duduk tasyahud awal tadi posisi kaki sebelah kiri berada di bawah pantat. Kalau duduk tasyahud akhir, posisi kaki sebelah kiri berada di bawah kaki sebelah kanan. Untuk kaki sebelah kanan jarinya tetap ditekuk. Setelah itu pada gambar ke-9 duduk tasyahud akhir sudah. Yang terakhir yaitu gambar ke-10 salam. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke pundak sebelah kanan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke pundak sebelah kiri. Nah, itulah tadi tata cara untuk melaksanakan sholat fardu. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Siti Nurrodatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrodatul Jannah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Najah, yaitu tentang tata cara sholat sunnah. Sholat sunnah sendiri ini yaitu disebut dengan sholat tatawu, sholat nawafil, sholat mandub, dan sholat mustahab. Pengertian dari sholat-sholat tersebut yaitu sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, artinya diberi pahala kepada orang yang mengerjakan dan tidak berdosa bagi yang tidak mengerjakan atau yang tidak meninggalkannya. Semua sholat selain sholat-sholat yang diwajibkan di atas termasuk dalam kategori sholat sunnah. Telah disebutkan bahwa sholat sunnah ini terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad.
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad ini yaitu sholat sunnah yang selalu dikerjakan atau jarang sekali tidak dikerjakan oleh Rasulullah, seperti sholat witir, sholat hari raya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, seperti sholat-sholat terwajib yang tidak muakkad. Semua sholat termasuk sholat sunnah dilakukan adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Namun sholat sunnah ini jika dilihat dari ada atau tidaknya sebab-sebab dilakukan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang bersebab, yaitu sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu, seperti sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Sholat ini dilakukan karena terjadinya musim kemarau yang sangat panjang. Yang selanjutnya yaitu sholat khusuf. Sholat khusuf ini adalah sholat gerhana matahari dan bulan. Sholat ini dilakukan karena terjadinya gerhana matahari atau bulan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sholat sunnah yang tak bersebab. Sholat sunnah yang tak bersebab, sholat sunnah yang dilakukan tidak karena ada sebab-sebab tertentu, seperti sholat witir, sholat duha, dan lain sebagainya. Sebenarnya tata cara sholat sunnah hampir sama dengan tata cara sholat wajib. Di sini saya hanya menyebutkan dua sholat sunnah, yaitu sholat sunnah gerhana matahari atau bulan dan sholat sunnah jenazah. Karena sholat tersebut itu berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Berikut ini adalah penjelasan dari tata cara sholat sunnah gerhana matahari atau bulan dan sholat jenazah. Tata cara sholat sunnah gerhana matahari atau bulan, yaitu pada rakaat pertama, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca ayat suci Al-Quran, ruku, i'tidal. Kemudian dilanjutkan lagi, membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat suci Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi. Ini rakaat pertama, dilanjutkan dengan rakaat yang kedua. Caranya sama dengan rakaat yang pertama. Yang selanjutnya yaitu tasyahud akhir, salam, kemudian dilanjutkan dengan khutbah 1 kali. Tata cara sholat jenazah, yaitu berdiri bagi yang mampu, niat untuk jenazah laki-laki, sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, sholli ala hadzal mayyitati arba'at takbirati fardhu kifayati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir 4 kali. Takbir yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir yang ketiga membaca doa. Doa untuk jenazah laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Untuk jenazah banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Takbir yang keempat membaca doa untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Untuk jenazah perempuan,
Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Yang terakhir yaitu salam. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah sholat. Hikmah sholat adalah adanya ketenangan batin. Artinya dalam melaksanakan sholat, manusia itu berhadapan langsung dengan Allah SWT dan mengadakan komunikasi kepada Allah SWT dengan menyebut namanya, dengan berzikir, berharap, dan berdoa kepada Allah. Yang selanjutnya, yang kedua adalah adanya pembentukan kepribadian. Artinya dalam pelaksanaan sholat ini ditentukan waktunya dengan cara dan syarat-syarat tertentu. Misalnya sebelum sholat itu harus melakukan wudhu dulu, mensucikan diri, mencucikan badan dan tempat sholat dari najis, selanjutnya menghadap kiblat. Hal ini dilakukan adalah agar untuk membentuk pribadi manusia menjadi disiplin, tepat waktu, bekerja keras, dan berakhlakul karimah. Yang selanjutnya, dengan menjalankan sholat, semua kesusahan dan kegelisahan yang dialami oleh manusia akan hilang. Sholat merupakan benteng atau pencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga dapat merubah watak seseorang dari perbuatan jahat kepada watak yang baik.